Mahad Nafisal Yusra, mahadku, taman syurgaku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, persetujuan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, kewajiban melaksanakan sholat, kewajiban melaksanakan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, dan insyaallah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih Ramadan atau fikih as-siyam, fikih puasa. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan mubtilatu as-siyam, pembatal-pembatal puasa. Secara umum, pembatal puasa itu kembali kepada 3 perkara. Yang pertama yaitu makan, yang kedua minum, kemudian yang ketiga jima atau berhubungan badan. Ya, pembatal puasa sekali lagi pada asalnya dia kembali pada 3 perkara ini. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulah mereka oleh kalian. Maksudnya silakan kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian dan berharaplah dari Allah apa yang telah ditetapkan untuk kalian. Maksudnya ya, ketika melakukan hubungan hendaknya ya suami dan istri mengharap kepada Allah agar dikaruniakan anak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Lalu makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, ya, di waktu fajar. Maksudnya, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita di bulan Ramadan untuk makan dan untuk minum di malam hari sampai jelas beda antara malam dan siang. Yang dimaksud dengan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yaitu perbedaan antara siang dan malam di waktu fajar, yaitu saat terbit fajar. Silakan di malam hari melakukan hubungan, makan, minum sampai terbit fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa sampai datang malam hari. Ya, dari sejak terbit fajar ini ya waktunya berpuasa. Sudah tidak boleh lagi makan, sudah tidak boleh lagi minum, sudah tidak boleh lagi berhubungan sampai datang malam hari.
Ya, malam hari secara istilah syar'i itu dimulai dari sejak terbenam matahari. Dari sejak mulai masuknya waktu salat maghrib. Iya. Ini dasar yang menunjukkan bahwa ya pada asalnya yang membatalkan puasa itu adalah 3: makan, minum, dan berhubungan badan. Lalu para ulama ya membuat sebuah perincian turunan dari 3 hal tadi. Ya, lalu mereka membedakan antara yang membatalkan puasa dan mengharuskan qada, dan yang membatalkan puasa tidak mengharuskan qada tapi harus diganti dengan kafarah. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dan ya mengharuskan pelakunya untuk melaksanakan qada. Ya. Yang pertama, al-aklu wasyarbu amidan dzakiran li shaumihi. Orang yang makan, minum dengan sengaja dan dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Ini jelas. Ya. Dari sini nanti akan dikeluarkan orang yang makan dan minum karena lupa. Ya, karena terkadang di hari-hari pertama itu kita masih ya menyangka bahwa itu hari biasa, padahal sudah masuk Ramadan. Kadang banyak terjadi ya lupa makan minum. Maka apabila ini terjadi, ini tidak membatalkan puasa kalau lupa ya. Yang membatalkan itu kalau makan dan minum secara sengaja. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa ya sementara dia dalam keadaan sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena ketahuilah, sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan ia makan dan minum. Jadi itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada hambanya ya di saat dia berpuasa. Bahkan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa ya ketika berpuasa lalu makan dan minum, haram baginya untuk membatalkan puasanya. Enggak boleh. Ya, di sini hukumnya wajib ya bagi orang yang makan dan minum karena lupa di bulan Ramadan untuk menyempurnakan puasanya. Jangan ada istilah tanggung, kapalang ya bahasa Sundanya. Ya udah bocor aja sekalian, nanti dikodok saja di bulan Syawal atau yang lainnya. Enggak boleh seperti itu. Ya harus disempurnakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal yang selanjutnya, yang ketiga berarti. Yang pertama tadi makan, kedua minum, kemudian yang ketiga yaitu ta'ammudu al-qai, sengaja-ngaja muntah. Ya, di sini di garis bawahi ya, sengaja muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, orang yang mabuk perjalanan ya lalu muntah, ini tidak batal puasanya. Ya, seorang memang lagi masuk angin, ya lagi kurang enak badan, muntah, ini tidak batal puasanya. Yang membatalkan itu apabila muntahnya dengan sengaja. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man dara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ya, barang siapa yang tidak sengaja
muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha'nya. Akan tetapi barang siapa yang sengaja-ngaja muntah, maka wajib baginya untuk mengqadha. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembatal yang selanjutnya, ya, seseorang akan batal puasanya tatkala hal ini terjadi, yaitu al-haid wan nifas. Haid atau nifas. Barang siapa sedang berpuasa, ternyata keluar darah, ternyata lahiran, ya, maka otomatis puasanya sudah batal, ya, dan dia tidak usah melanjutkan puasa. Bahkan haram hukumnya bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ini adalah ijma', ya, kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa wanita haid dan wanita nifas itu tidak boleh berpuasa, ya. Kemudian yang keenam, ta'ammudu al-istimna, sengaja mengeluarkan air mani, ya. Ini bagi laki-laki ataupun perempuan, ya, keluarnya air mani selain dari berhubungan badan antara suami dan istri, bagaimanapun caranya, ya, ini bisa membatalkan puasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ketika Allah menjelaskan keadaan orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya untukku. Ini dia malah menunaikan syahwatnya, ya, maka hal seperti ini bisa membatalkan puasa, ya. Kemudian yang selanjutnya, niatu al-iftar, niat untuk buka puasa. Jadi dia ada di dalam hatinya, direnyuhkan bahwa dia ingin membatalkan puasanya, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum dan berhubungan badan, tapi kalau di dalam hatinya dia sudah merenyuhkan ingin membatalkan puasa, maka batallah puasanya, ya, sudah tidak berguna lagi dia berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Sah atau tidaknya suatu amalan tergantung niat yang ada di dalam hatinya, ya. Batal atau tidaknya puasa seseorang tergantung niat yang ada di dalam hatinya. Jadi hanya merenyuhkan saja di dalam hatinya bahwa dia ingin membatalkan puasa, maka batallah puasa tersebut, walaupun dia tidak makan, tidak minum dan yang lainnya. Jadi jaga niatnya, ya, jangan dimain-main, ya, karena ini ada sisi hukum syar'inya ada, ya. Kemudian pembatal yang selanjutnya, ar-riddatu 'anil Islam, keluar dari Islam, murtad. Ya, ini bukan hanya batal puasanya, dia sudah bukan orang muslim lagi. Ya, kalau orang keluar dari Islam, dia sudah bukan muslim lagi. Ya, amalan ibadah apapun, ya, entah itu salat, zakat, puasa, haji, kalau orang sudah murtad tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kembali lagi masuk Islam. Ya, karena kekufuran, kesyirikan, ya, ini akan menghalangi, ya, seseorang dari diterimanya amalan. Ya, amalan baik apapun yang dilakukan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amalanmu akan terhapus. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa yang selanjutnya yaitu pembatal puasa yang membatalkan puasa tapi
ya tidak mewajibkannya qadha, hanya saja dia wajib melakukan kafarat. Ya, melakukan kafarat, wajib menunaikan kafarat. Apa itu? Al-jima', berhubungan badan di siang hari bagi suami dan istri. Ya, hati-hati, harus bisa menahan syahwat. Karena di antara hikmah puasa itu adalah untuk melatih kita menahan syahwat. Ya, walaupun istri kita halal, ya, untuk kita gauli, tapi di saat puasa ini tidak boleh. Ya, selain membatalkan puasa, ya konsekuensinya lebih berat. Harus diganti dengan kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama, ya, tahapannya membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak. Ya, di Indonesia tidak ada, bahkan hampir di seluruh dunia sekarang udah tidak ada hamba sahaya. Kalau dulu ada, ya, membebaskan budak, artinya nanti budak itu dibeli. Ya, ini bisa miliaran nominalnya. Ya, dibebaskan dari tuannya. Ya, atau kalau tidak ada atau tidak bisa, maka ya kafaratnya yaitu shaumu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo. Ya, 1 hari batal puasa tapi harus diganti dengan 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja, sehari saja tidak mampu menahan diri untuk bergaul, apalagi 2 bulan. Ini lebih berat. Ya. Kemudian atau yang ketiga, it'amu sittina miskina, memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Ya, jadi ini berurutan. Ya, pertama membebaskan budak. Kalau tidak bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, tidak mampu, ya, maka ya diganti dengan memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ya, berat ini. Dalilnya adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun. Ya, pernah kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, aku binasa. Lalu Nabi mengatakan, malaka, ada apa denganmu? Qala waqatu ala imraati wa ana shaim, aku telah berhubungan dengan istriku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah engkau memiliki ya hamba sahaya atau mendapati hamba sahaya yang bisa engkau bebaskan? Qala la, lalu orang ini mengatakan tidak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Ya, setelah yang pertama dia nyatakan tidak bisa, lalu Nabi SAW memberikan pilihan yang kedua, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, orang tadi mengatakan tidak. Bagaimana 2 bulan, 1 hari aja tidak bisa menahan syahwatnya. Ini lebih berat jadinya. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah engkau mendapati atau mampu untuk memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin? Qala la, lalu orang tadi mengatakan tidak. Qala, lalu dia berkata, fasakata Nabi SAW. Ya, si rawi berkata bahwa Nabi SAW ketika itu diam. Jadi si orang ini tuh miskin ini. Ya, suruh membebaskan budak gak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, memberikan makan kepada 60 fakir miskin tidak bisa. Diam Nabi SAW. Fa bainama nahnu ala dzalika utiya Nabi SAW bi'araqin fiha tamar. Ya, tatkala ketika itu sedang diam, tiba-tiba ya Nabi SAW diberikan setandan kurma. Setandan kurma. Ya, qala, lalu Nabi mengatakan, aina sa'il, mana orang yang tadi bertanya? Faqala, lalu dia mengatakan, ana, saya. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, khudh hadha fatasaddaq bihi, ambillah kurma ini lalu bersedekahlah engkau dengannya. Maksudnya bersedekah untuk dibagikan kepada siapa? 60 fakir miskin. Karena itu opsi terakhir, pilihan terakhir untuk kafarat dia, penghapus dosanya itu
memberikan kepada 60 orang fakir miskin. Faqala ar-rajulu, lalu laki-laki itu mengatakan, ala afqar minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar min ahli baiti. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih fakir dari saya antara ujung Madinah, ya, dari tempat ini, ya, dari ujung sini sampai sini, apakah ada orang yang lebih fakir dari saya? Dia ingin mengatakan, saya orang yang paling fakir, gimana mau mensedekahkan kepada yang lain? Lalu Nabi SAW tertawa, tersenyum sampai terlihat taringnya, kemudian mengatakan, at'imhu ahlaka, berilah, ya, makan keluargamu dengan kurma ini. Masya Allah, ya. Jadi orang ini boro-boro, ya, memberikan makan pada orang lain, ternyata dia malah untung. Kurmanya dia bawa sendiri, sudah melakukan hubungan di siang hari, ya, kafaratnya dia ambil, ya, oleh Nabi SAW diizinkan untuk dia bawa, diberikan makan kepada keluarganya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada permasalahan, apakah kafarat bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari ini untuk laki-lakinya saja atau termasuk untuk istrinya juga? Ya, karena di sini pelakunya 2 orang. Ya, di dalam hadis kisahnya laki-laki. Ini sudah tidak diperselisihkan. Sekarang yang menjadi permasalahan istrinya, apakah juga wajib melakukan kafarat? Para ulama berselisih pendapat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pendapat yang paling kuat yaitu bahwa istrinya pun sama. Istrinya pun sama, wajib baginya untuk menunaikan kafarat. Ya, seperti itu. Ya. Hanya saja di sini kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit faidah lagi. Ada sedikit faidah lagi. Disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal. Al-mar'atu idza kanat mukrahah aw nasiya aw jaila fala qada 'alaiha wa la kafarata 'alal asah. Apabila seorang wanita, ya, dia berhubungan karena dipaksa atau karena lupa. Tapi aneh, masa lupa dua-duanya itu kan? Atau dia tidak tahu kalau berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan itu enggak boleh. Maka di sini tidak ada kafarat. Ya, tidak ada kafarat. Ini yang wajib, ya, menunaikan kafarat itu yang memang dia tahu kalau berhubungan itu membatalkan puasa, terus dia tetap melakukan hal tersebut. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya ini sengaja dipercepat, ya, kata ingin menyelesaikan pembahasan ini. Umurun la tufsidu as-siyam. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang tidak merusak ibadah puasa. Ya, ada beberapa hal yang terkadang masih samar bagi sebahagian orang dan menganggap kalau hal tersebut bisa membatalkan puasa, padahal sebenarnya tidak. Ya, apa saja itu? Yang pertama, an yusbiha yaumas siyami junuban. Seseorang berada di waktu pagi hari dalam keadaan junub. Apa itu junub? Artinya dia memiliki hadas besar. Malam harinya entah sudah mimpi basah atau sudah melakukan hubungan, terus sudah masuk subuh belum mandi. Sudah di pagi hari belum mandi. Nah, ini apakah keadaan seseorang, ya, junub seperti ini mempengaruhi ibadah puasanya? Ketahuilah hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi puasanya. Puasanya masih tetap sah. Ya, selama dari sejak terbit fajar dia tidak makan, tidak minum. Jadi boleh, ya, seseorang nanti mandinya menjelang subuh, udah azan subuh baru mandi, seperti itu boleh. Ya, mengakhirkan mandi setelah berhubungan badan itu diperbolehkan. Berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Bahwa Rasulullah SAW pernah beliau kedapatan di waktu fajar dalam keadaan junub, sudah melakukan hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya. Lalu setelah itu beliau mandi, ya, dan
melanjutkan ibadah puasanya. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, takbilu az-zawja wa mubasharatuha in amina al-imna. Ya, mencium, mencubu istrinya, ya, selama dia merasa yakin bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkannya keluar mani. Ya, boleh. Ya, umpamanya cuman kasih sayang saja, ya, sentuhan biasa saja, ini tidak apa-apa. Asalkan dengan syarat bisa menahan diri, jangan sampai ada yang keluar. Ini tidak membatalkan ibadah puasa. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim wa kana amlakukum li irdih. Adalah Nabi SAW beliau biasa ya mencium ya dan bercumbu dengan istrinya, dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa. Ya, dan ya, Nabi SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya, bisa menahan dirinya. Ya, jadi ini boleh. Ya, dengan syarat bisa menahan syahwat, jangan sampai kepada tahap yang lebih lanjut. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang selanjutnya ya, yang tidak mempengaruhi ibadah puasa walaupun kita laksanakan, yaitu al-ightisalu was-subbu 'ala ar-ra'si litabarrud, mandi ya, atau menyiramkan air ke kepala untuk supaya mendinginkan kepala. Ya, karena biasa di bulan Ramadan itu kan cuacanya panas, apalagi sudah bekerja. Ini boleh nggak mandi, boleh nggak keramas menggunakan sampo? Ada di masyarakat kita yang menganggap bahwa kalau bulan puasa itu nggak boleh keramas katanya, nanti puasanya batal. Nah, ini tidak benar seperti itu. Boleh ya, seseorang di bulan puasa mandi keramasan pakai sampo, walaupun dia merasa setelah itu menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh, nggak apa-apa, sama sekali itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita sebutkan. Nabi SAW junub, terus masuk waktu fajar, lalu beliau mandi junub, dan mandi junub pasti menyiram kepala. Karena tidak sah mandi seseorang ya, mandi junub, mandi janabah ya, kalau dia tidak menyiram kepala. Lihat, Nabi SAW menyiram kepalanya. Ya, berarti ya mandi pada saat berpuasa tidak mengapa. Bahkan kalau seseorang sengaja-ngaja ya, hanya untuk supaya menyegarkan badan ya, merefresh ya kepalanya, lalu dia keramasan saja, itu tidak mengapa. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An ba'di ashabin Nabi SAW, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, para sahabat Nabi berkata, laqad ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW bil arji, ya, di sebuah tempat, ya, yasubbu ala rasihil ma wa huwa shaim minal atash au minal har. Beliau pernah menyiramkan air ke kepalanya ya, tatkala dalam keadaan berpuasa, karena ketika itu beliau kehausan dan merasa kepanasan. Ya, jadi untuk supaya meredam, supaya tidak terlalu dahaga, supaya tidak terlalu merasa panas kepalanya, boleh disiram dengan air, boleh keramasan ya, seperti itu. Asalkan jangan diminum saja ya, air mandinya, samponya jangan diminum saja, maka ini tidak mengapa ya. Kemudian yang keempat, yang tidak mempengaruhi ibadah puasa kita walaupun kita laksanakan, yaitu al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, dengan syarat tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Karena ini kita lakukan pada saat berwudu. Ya, kita berkumur-kumur dan kita menghirup air ke hidung. Ini tidak membatalkan puasa, asalkan jangan berlebihan.
Ya, karena kalau sampai berlebihan, ya nanti dikhawatirkan airnya masuk ke dalam, ya tertelan dan seterusnya.